Assalamualaikum, selamat pagi Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Setia Novanto, Nazarudin, serta Gayus Tambunan adalah contoh orang-orang cerdas dari Indonesia. Namun pada akhirnya mereka harus berujung ke jeruji besi karena mereka ketahuan melakukan korupsi. Hal inilah yang kami yakini Dewan Juri, bahwasannya negara kita, dunia kita tidaklah kekurangan orang-orang cerdas, namun kita kekurangan orang-orang jujur Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab itulah kami sebagai tim pro sangatlah setuju terhadap mosi kali ini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai poin-poin argumen saya akan menjelaskan konteks debat kita pada perdebatan kali ini. Korupsi yang dimaksudkan di sini ialah ketika seseorang mengambil ataupun memakan uang negara yang bukan merupakan hak dirinya. Dan pada debat kali ini terjadi di suatu negara yang memiliki tingkat korupsi yang sangatlah tinggi, yakni korupsi yang telah terjadi sangatlah banyak dan terjadi secara berulang kali sehingga sangatlah merugikan negara. Oleh karena itu hal ini dianggap sebagai sesuatu yang urgen dan kami akan menawarkan mekanisme untuk mengatasi hal tersebut, yakni mekanisme kami ialah dengan melakukan seleksi mahasiswa berdasarkan integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Integritas sekolah hal yang di sini ialah seperti misalnya ketika sekolah tersebut melakukan penerimaan siswa baru, maka ia tidak akan pernah menerima suap agar siswa tersebut bisa masuk ke sekolah tersebut. Dan ketika adanya siswa yang memiliki nilai kurang dan tidak dapat naik kelas, guru-guru ataupun sekolah tersebut tidak akan menerima suap agar siswa tersebut bisa naik kelas. Begitu pula dengan indeks kejujuran siswa, yakni yang dinilai ketika siswa selalu melakukan kejujuran dalam proses pembelajaran, baik ketika sedang belajar di kelas maupun sedang ujian, ia tidak pernah melakukan menyontek ataupun berbuat kecurangan-kecurangan lainnya. Sehingga penilaian inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk menerima calon mahasiswa di universitas-universitas yang baru. Pada perdebatan kali ini tujuan kami ingin menciptakan generasi yang jujur, serta kami ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwasannya kejujuran ialah lebih penting dibandingkan nilai Dewan Juri yang terhormat. Pada perdebatan kali ini saya akan membawakan dua buah argumen. Yang pertama mengenai mengapa kejujuran lebih penting daripada nilai. Yang kedua mengapa mekanisme kami harus diterapkan dan lebih efektif untuk diterapkan Dewan Juri yang terhormat. Menuju kepada argumentasi saya yang pertama, kejujuran adalah sifat yang harus dimiliki oleh semua orang. Kejujuran adalah karakter utama yang menentukan perilaku seseorang di lingkungan sekitarnya. Ketika seseorang melakukan kejujuran, maka ia akan mendapatkan dampak positif Dewan Juri, yakni adanya rasa saling percaya antara lingkungan dengan dirinya, serta ia akan mementingkan hak-hak orang lain dan tidak hanya egois ataupun tidak hanya mementingkan hak-hak dirinya sendiri namun merugikan orang lain. Oleh sebab itu kami yakini kejujuran adalah hal-hal yang sangatlah dibutuhkan di dunia kerja Dewan Juri yang terhormat. Karena ingin kami tegaskan pada dasarnya tujuan adanya pembelajaran pendidikan di sekolah ialah untuk mempersiapkan siswa-siswa tersebut untuk terjun ke dunia kerja. Namun ketika hal tersebut tidaklah dicapai, ketika siswa tersebut tidaklah jujur dan tidak memiliki moral yang tidaklah bagus, maka kami yakini tujuan pendidikan tersebut telah gagal Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami yakini dan percaya bahwasanya ketika kita di dunia kerja nanti yang kita butuhkan bukan hanya nilai-nilai serta kemampuan dan kecerdasan yang kita miliki, namun kita juga membutuhkan kejujuran, amanah, sopan santun serta nilai-nilai kedisiplinan. Hal inilah yang harus ditekankan dan harus dididik sejak SD, SMP bahkan SMA Dewan Juri yang terhormat. Jika moral dan karakternya sudah bobrok, maka setinggi apapun nilainya tidak akan berguna dan hanya akan membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang terjadi pada masa sekarang ketika orang-orang melakukan korupsi. Padahal ia adalah orang yang cerdas, ia memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan bagaimana mengelola sebuah keuangan. Namun hal ini terjadi, mereka korupsi karena mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mengelabui sistem yang ada, mereka mencuri dari negara untuk memperkaya diri sendiri, namun di sisi lain mereka juga merugikan orang lain serta merugikan negara. Sehingga dapat kami simpulkan kejujuran adalah hal yang sangatlah penting untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan korupsi. Mengapa kami katakan jika seseorang tidak jujur di sekolah, maka ia akan terbawa ke lingkungan di masa yang akan datang? Karena jelas dapat dilihat ketika seseorang melakukan kecurangan, artinya ia tidak mempedulikan peraturan yang ada. Artinya ia tidak masalah jika ia merugikan orang lain. Yang penting ialah ia memiliki keuntungan yang sangatlah besar. Hari ini yang bersifat egois, yang tidak mempedulikan orang lain, sangatlah buruk yang jika diterapkan di kehidupan nyata Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami percaya dengan menerapkan integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dalam menerima mahasiswa sangatlah efektif untuk mencegah terjadinya korupsi di masa yang akan datang. Menuju kepada argumentasi saya yang kedua,
mengapa mekanisme kami lebih efektif dan mengapa mekanisme kami haruslah dilakukan. Karena pada perdebatan kali ini kita berbicara di negara yang memiliki tingkat korupsi yang sangatlah tinggi, sehingga hal ini adalah sangatlah parah dan sangatlah berbahaya dan harus dilakukan dengan cara cepat. Namun mengapa kami memfokuskan kepada generasi muda? Karena kami ingin melakukan suatu yang namanya revolusi mental. Kami ingin menciptakan generasi-generasi yang jujur. Mengapa generasi muda? Karena generasi muda akan menjadi generasi tua. Generasi muda akan memiliki dua faktor. Yang pertama, ia akan memiliki dua peran. Yang pertama, ia akan menjadi peran di masa yang sekarang dan ia akan menjadi peran di masa yang akan datang. Sebaliknya, bahkan jika kita melakukan hukuman yang sangat berat kepada orang-orang yang melakukan korupsi, hal ini tidak menutup kemungkinan korupsi tersebut akan terjadi terus-menerus seiring bergantinya generasi Dewan Juri yang terhormat. Namun jika kita telah menanamkan prinsip-prinsip dari generasi muda akan nilai-nilai kejujuran dan prinsip-prinsip akan tanggung jawab dan amanah serta kedisiplinan, kami yakini korupsi tersebut dapatlah dicegah dan tidak hanya terjadi di masa sekarang, namun juga tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Sebaliknya, memang kita membutuhkan waktu yang tidaklah singkat. Kita membutuhkan mendidik generasi muda dari nol. Kita mendidik mereka dari SD, SMP, dan SMA. Namun kami percaya ketika mereka telah terbiasa melakukan hal tersebut dari SD hingga SMA, maka prinsip tersebut akan mudah melekat bagi diri mereka. Sehingga prinsip-prinsip kejujuran tersebut akan terus melekat dan akan terus dilaksanakannya hingga mereka telah menjadi pemimpin negara ataupun telah memegang suatu jabatan-jabatan tertentu. Mengapa kami yakini status quo saat ini tidaklah cukup? Karena pada saat ini masih ada stigma-stigma masyarakat yang menganggap bahwasannya kesuksesan ataupun kepintaran seseorang hanya bisa dinilai berdasarkan nilai yang ia miliki, seperti halnya nilai SBMPTN ataupun UTBK serta UN Dewan Juri yang terhormat. Padahal nilai tersebut tidaklah menentukan nasib mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu kami memiliki tujuan untuk mengubah stigma tersebut dan mengedepankan bahwasannya kejujuran lebih penting daripada nilai, dan nilai tidaklah berarti jika kita tidak memiliki kejujuran. Oleh sebab itu kami yakini di masa yang akan datang korupsi tersebut akan dapat teratasi, dan oleh sebab itu kami sebagai tim pro sangatlah bangga untuk setuju terhadap mosi kali ini. Terima kasih.